Ratusan keluarga korban pembunuhan mengamuk di Pengadilan Negeri Bima. Dua terduga mafia pertanahan di Batu Layar Lombok Barat ditetapkan DPO oleh Polda NTB. Apa kabar pemirsa, kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB. Berbagai informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasin. Inilah Anyus NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa dari Sumbawa Barat. Ribuan massa aliansi rakyat Kabupaten Sumbawa Barat bela Palestina mereka turun aksi menyerukan kemerdekaan rakyat Palestina dan mengutuk aksi biadab agresi Zionis Israel. Ribuan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dari Aliansi Rakyat KSB Bela Palestina turun ke jalan melakukan aksi damai Bela Palestina. Masa aksi mengecam dan mengutuk keras aksi agresi biadab Zionis Israel terhadap rakyat Palestina. Selain itu, masa aksi menyerukan memboikot semua produk-produk negara Israel dan sekutunya. Dalam aksi tersebut, ribuan masyarakat juga melakukan donasi sholat goib dan konvoi sebagai bentuk dukungan kepada rakyat Palestina. Jadi, alhamdulillah seluruh masyarakat KSB memperlihatkan hari ini keterlibatan dengan saudara kita di Palestina. Allahu Akbar. Kegiatan apa saja yang dilakukan di sini? Kegiatan hari ini adalah untuk memberikan ruang kepada tokoh kita, menyemangati masyarakat dan mengajak masyarakat untuk ambil bagian, ada kepeduliannya, menyisihkan harta sedikit hartanya untuk saudara kita. Sementara itu, dari donasi yang terkumpul mencapai 1 miliar lebih tersebut nantinya akan diserahkan untuk membantu masyarakat Palestina. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Bima, pemirsa. Ratusan keluarga korban pembunuhan mengamuk di Pengadilan Negeri Bima karena pihak pengadilan setempat kembali menunda sidang vonis terhadap 4 terdakwa yang merupakan pelaku pembunuhan ASN yang merupakan anggota Satpol PP Kabupaten Bima. Kericuhan di depan kantor Pengadilan Negeri Bima, Nusa Tenggara Barat sempat terjadi saat ratusan pihak keluarga yang hadir mengamuk lantaran agenda sidang vonis terhadap 4 pelaku pembunuhan berencana kembali ditunda. Aksi saling dorong antara keluarga korban dan polisi tak dapat terelakkan. Massa yang kecewa hendak menerobos masuk ke kantor pengadilan setempat untuk mencari hakim dan jaksa penuntut umum. Beberapa kali massa nyaris bentrok dengan polisi. Melampiaskan emosinya, keluarga korban kembali mengepung kantor Kejaksaan Negeri Bima yang bersebelahan dengan kantor pengadilan untuk mencari sendiri 4 terdakwa yang diamankan. Tak puas dengan itu, massa kemudian memblokade jalan utama di depan kantor pengadilan setelah akhirnya dapat dibubarkan oleh personel Polres Bima Kota. Menurut pihak keluarga, penundaan sidang vonis keempat terdakwa pembunuhan anggota Satuan Polisi Pamung Praja, Zakaria, dikarenakan 2 orang hakim tak hadir. Dalam tuntutannya, pihak keluarga meminta Hakim Pengadilan Bima menjatuhkan vonis terhadap 4 terdakwa dengan hukuman mati atau minimal hukuman seumur hidup. Pihak keluarga banyak yang tidak terima karena pemberitaan untuk terkait penundaan ini pagi ini. Seandainya dikasih tahu kemarin, insya Allah mungkin tidak akan hadir dan akan hadir pada hari Senin. Kekecewaan itu yang sangat luar biasa yang membuat keluarga korban ini reaksi tadi pada saat persidangan. Apa yang diharapkan dari pihak keluarga sendiri? Harapan pihak keluarga ini bagaimana putusan hakim nanti itu sinkron dengan tuntutan jaksa yaitu seumur hidup. Agenda sidang vonis yang 2 kali tertunda ini rencananya akan kembali digelar pada Senin pekan depan. Dari Bima, Edi Irawan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, 2 terduga mafia pertanahan di Batu Layar Lombok Barat ditetapkan Polda NTB sebagai DPO karena berkali-kali mangkir dalam pemeriksaan. Polda NTB menetapkan 2 tersangka mafia pertanahan di Batu Layar Lombok Barat dalam daftar pencarian orang atau DPO. 2 DPO ini merupakan warga Ampenan Kota Mataram dengan warga Narmada, Lombok Barat.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB membenarkan 2 tersangka mafia pertanahan di Batu Layar, Lombok Barat menjadi daftar pencarian orang atau DPO. Menurut Teddy, penetapan DPO tersebut setelah kedua tersangka yang merupakan warga Ampenan Kota Mataram dengan warga Narmada, Lombok Barat berkali-kali mangkir atau tidak memenuhi panggilan polisi untuk dimintai keterangan terkait kasus tanah di Batu Layar. Identitas 2 DPO disebutkan berinisial HH dan EW. Kasus tanah di NTB ini agak-agak aneh bin aja ya. Karena para pelaku itu betul-betul memalsukan sertifikat. Jelas-jelas yang punya sudah ada, terus si pemilik baru tahu riwayat tanah yang sudah yang lama ini, dia buat sesuatu hal sehingga terbitlah dokumen baru, sertifikat baru. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB menambahkan salah satu DPO HH sempat mengajukan pra-peradilan melalui kuasa hukumnya namun dicabut. Polda NTB telah membentuk Satgas Mafia Pertanahan untuk menangani maraknya kasus mafia pertanahan di NTB dengan salah satunya modusnya penggandaan sertifikat. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali tetaplah bersama iNews NTB. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. dia juga koma dan nggak lama lah saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 20 miliar serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Boleh. Saya punya di bawah supervisor nih sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo balik di Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menjadi morning update, ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Menjadi morning update, ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial.
Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Lukiang. Kan bahwa secara normal kedua penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara kepada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Demo dari masa pendukung Capres dan Cawapres yang kalah di depan kantor KPU NTB sempat diwarnai kericuhan. Masa aksi menolak hasil pemilu 2024 karena merasa dicurangi. Kericuhan ratusan massa dari masa pendukung Capres Cawapres yang kalah dengan aparat keamanan sempat terjadi di kantor KPU. Aparat keamanan yang disiagakan langsung memukul mundur massa aksi dengan menyemprotkan water cannon dan gas air mata. Sejumlah massa dan aparat yang terlibat bentrok mengalami luka dievakuasi untuk diberikan pertolongan medis. Ledakan bom terjadi di Jalan Pejanggi Sangkareang, Kota Mataram, mengagetkan TNI Polri dan masyarakat sipil yang ada di sekitar tempat kejadian. Pasukan Gegana atau Jibom langsung bergerak dan mendatangi TKP untuk melakukan pengamanan. Ledakan bom dan demo turun ke jalan mewarnai penolakan hasil pemilu 2024 di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat merupakan simulasi pengamanan pemilu 2024. Kapolda NTB menegaskan aparat keamanan akan menindak tegas terhadap siapapun yang menggagalkan pemilu. Ini adalah menyampaikan pesan kepada masyarakat yang ingin mengganggu kelancaran pemilu 2024, itulah yang akan dilakukan penindakan oleh kepolisian sesuai dengan aturan Kapolri. Teror bom dan bentrok massa dengan aparat ini merupakan bentuk simulasi pengamanan pemilu damai Capres-Cawapres 2024 di Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan polisi lingkungan Polresta Mataram dipersiapkan untuk pengamanan pemilu 2024 dan Kapolda NTB tekankan polisi lingkungan untuk mampu mendeteksi dini potensi gangguan Kamtipnas.
Persiapan pengamanan pemilu 2024 sebanyak 666 polisi lingkungan akan disebar di 2.287 TPS di wilayah hukum Polresta Mataram. Dalam arahannya, Kapolda NTB Irjen Pol Raden Umar Faruk menekankan polisi lingkungan menyamakan persepsi serta mampu mendeteksi dini dan menyelesaikan persoalan yang ada di tengah masyarakat. Mendekatkan diri kepada warga masyarakat untuk melayani, mengayomi, melindungi, dan menolong masyarakat yang membutuhkan. Tentunya membutuhkan pertolongan. Jadi kalau bisa, sebelum masyarakat itu minta tolong, polisi lingkungan itu sudah harus punya respect, harus punya intuisi bahwa masyarakat itu membutuhkan pertolongan. Selain itu, polisi lingkungan Polresta Mataram juga diminta bersinergi dan kolaborasi dengan Babinsa, Kepala Desa, Lurah, Lingkungan, hingga RT dan RW dalam deteksi dini gangguan Kamtibmas Pemilu 2024. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, warga masyarakat dihimbau tetap menjaga kebersihan di saat musim penghujan menyusul rentannya penyebaran penyakit demam berdarah. Memasuki musim pancaroba saat ini, masyarakat dihimbau untuk mewaspadai terhadap penyakit yang rentan menyerang, diantaranya penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah merupakan salah satu penyakit yang rentan di musim hujan, sehingga warga dihimbau untuk melakukan langkah pencegahan, diantaranya memastikan kebersihan lingkungan. Demam berdarah sendiri disebabkan karena gigitan nyamuk, sehingga warga harus memastikan lingkungan sekitar tidak menjadi sarang nyamuk dengan memastikan tidak ada genangan air dan menutup penampungan air dan sejenisnya. Berdasarkan kasus yang ditangani Rumah Sakit Umum Peraya Lombok Tengah dan Puskesmas setempat, kasus demam berdarah di Lombok Tengah terus mengalami peningkatan dan saat ini telah meningkat 20% dengan jumlah 115 kasus DBD. Dengan kesehatan yang paling sering virus demam berdarah, hati-hati. Jadi saya himbau kepada masyarakat agar dia senangnya di air tergenang yang bersih. Jadi justru kalau ada tempat penyimpanan air, ada kaleng yang mungkin di halaman tidak dibalik gitu, tertampung air di situ. Nah di situ senang nyamuk penyebar demam berdarah ini tinggal dan berkembang biak. Selain itu, warga masyarakat juga dihimbau menerapkan pola hidup sehat dengan 3M. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Pangandaran jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat
Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal kedua penduduk berada di atas di Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrak lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius, datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Sama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Pangandaran Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal kedua penduduk berada di atas di Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pemkab Lombok Barat salurkan bantuan bahan bangunan dan sembako kepada 52 kepala keluarga korban bencana puting beliung di Desa Aigenit, Batu Layar. Respon cepat terhadap korban bencana angin puting beliung di Desa Aigenit, Batu Layar, Bupati Lombok Barat langsung turun ke lokasi menyalurkan bantuan bahan bangunan berupa spandek, sembako dan makanan siap saji kepada 52 kepala keluarga yang terdampak bencana. Warga diminta bergotong royong memperbaiki rumah yang rusak akibat terdampak angin puting beliung.
Untuk spanduk, hari ini kami dropping sekitar 80 biji sebagai bantuan awal stimulan seperti yang dibawa. Berapa juga terkena Pak? Kalau untuk di dusun ini sendiri, yang rusak berat sekitar 52 dan yang rusak ringan sekitar 30, jumlahnya sekitar 52 kakak. Nah, dari penanganan sementara yang sudah kami lakukan di sini, dari BPBD mendropping 12 terpal sama 16 selimut. Di samping juga ada sembako kami dropping sekitar 80. Warga juga dihimbau tetap waspada pada potensi terjadinya bencana saat tibanya musim hujan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ratusan crosser menjajal berbagai jalur terabas di Pulau Lombok. Selain itu, para crosser juga turut mengeksplor semua titik wisata. Ratusan crosser yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia berkeliling Pulau Lombok dalam kegiatan Explore Lombok Adventure. Dimulai dari jalur sirkuit Topati Kota Mataram menuju ke Sekotong, kemudian menuju Selong Belanak, Lombok Tengah. Tidak hanya menjajal jalur terabas, para crosser juga turut mengeksplorasi semua titik wisata di Lombok. Sejumlah crosser mengakui keindahan Pulau Lombok dengan kultur alam yang menakjubkan. Acara ini sangat seru sekali. Kita baru hari pertama aja udah sajikan pemandangan-pemandangan Lombok dari atas perbukitan, yang mana kita tahu sendiri Lombok jadi salah satu destinasi wisata yang lagi digalakkan di Indonesia. Event tersebut merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Motocross Lombok Sumbawa 2023 yang akan berlangsung selama 4 hari. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, keindahan sirkuit Mandalika yang dapat dilihat langsung dari atas Bukit Seger, Lombok Tengah menarik minat wisatawan untuk berkunjung dan bersuah foto dari atas bukit. Letak bukit tepat di hadapan tikungan terindah yaitu tikungan 10. Keberadaan Pertamina Mandalika Street Circuit di Kuta Mandalika kian membuat objek wisata di sekitar sirkuit menjadi pilihan para wisatawan. Salah satunya objek wisata Bukit Seger, bukit yang berjarak tak terlalu jauh dari sirkuit ini kian menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dari atas bukit, pengunjung dapat melihat langsung keindahan sirkuit secara utuh. Tak sedikit dari mereka memanfaatkan momen tersebut untuk sekedar bersuah foto dengan background sirkuit. Salah satu objek yang menambah keindahan sirkuit dijadikan background berfoto adalah tikungan eksotik yang bertuliskan Pertamina Mandalika Street Circuit tepat pada tikungan 10. Momen yang paling tepat untuk menyaksikan keindahan sirkuit dari atas Bukit Seger, yakni pada sore hari terlebih saat menunggu matahari tenggelam. Pancaran cahaya sunset menambah keindahan sirkuit. Bagus sih, sebelumnya kan dulu juga sering main ke sini, ke Seger, tapi belum seramai ini, tapi karena sekarang ada sirkuitnya jadi lebih rame. Gitu sih, bagus. Kalau fasilitas mungkin kita belum terlalu lihat sih, karena setelah sirkuitnya jadi baru datang ke sini lagi gitu. Tapi ini aja udah cukup lengkap sih fasilitasnya. Nah, penasaran dengan keindahan sirkuit dari atas bukit atau ingin berfoto dengan background sirkuit? Anda bisa memanfaatkan waktu senggang Anda untuk berkunjung ke Bukit Seger, sembari duduk santai dan menghabiskan waktu luang dengan terpaan cahaya senja. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, serangkaian informasi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih mewakili kru bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.